Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian semua yang nonton. Halo guys, kenalin, nama aku Muhammad Wildan. Pada kali ini aku bakal jelasin review praktikum dari kampus aku nih. Oh iya, lupa, aku belum nyebutin nama aku ya. Nama aku 230 2011 9130 130. Pada kesempatan ini aku ingin sedikit memaparkan materi tentang analisa coliform dan E. coli dengan metode AMPN dan juga analisa Kapang dan Kamir. Sini aku jawab tujuan mempelajari analisa coliform dan E. coli dengan metode AMPN itu buat mengecek apakah ada bakteri coliform atau E. coli dalam air yang kalian konsumsi atau gunakan setiap harinya. Berdasarkan Kemenkes RI nomor 907/Menkes/SK nomor 7 2002 tentang syarat dan pengawasan kualitas air minum, yaitu minimal 0/100 ml dari air yang kita konsumsi, yang artinya nggak boleh ada bakteri E. coli dalam air minum sama sekali. Cara mudah buat kita tahu kalau air yang kita konsumsi atau gunakan mengindikasikan ada bakteri E. coli atau coliform itu beberapa lama air itu disimpan. Kondisi tempat penyimpanan air yang tidak bersih, karena itu juga berpengaruh banget untuk air terkontaminasi coliform dan E. coli. Cara menganalisis bakteri coliform dan E. coli itu dengan cara mencari most probable numbers atau MPN yang telah diinkubasi. MPN itu sendiri merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan mikroorganisme dalam jumlah yang sedikit atau untuk bakteri yang tidak mampu tumbuh dengan baik pada media padat. Fungsi inkubasi dalam percobaan tersebut itu untuk membiarkan bakteri tersebut tumbuh dan berkembang biak supaya kita bisa tahu air yang menjadi sampel apakah terkontaminasi atau tidak. Metode MPN dilakukan dengan pengenceran minimal 3 kali hingga mendapat tabung positif yang mengandung gas atau gelembung, yang nantinya akan dicocokkan dengan data yang ada sesuai dengan faktor pengencer yang menjelaskan tentang perhitungan metode MPN sen 3 tabung dilakukan dengan mengalihkan nilai MPN pada tabel dengan 1 per faktor pengencer tabung yang tengah. Media yang digunakan di metode MPN itu BGLPB, Brilliant Green Lactose Bill Broth atau BGLPB merupakan media berupa serbuk yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif sehingga jumlah koloni dapat menurun dan dapat meningkatkan atau penyubur untuk pertumbuhan bakteri coliform. Di dalam BGLPB juga terkandung garam empedu yang dapat mendorong bakteri-bakteri coliform untuk tumbuh secara optimal. Ada atau tidaknya bakteri coliform ditandai dengan adanya gas atau asam yang muncul karena fermentasi laktosa oleh bakteri golongan coli. Selanjutnya aku akan bahas percobaan yang selanjutnya, yaitu analisa Kapang dan Kamir. Kapang dan Kamir merupakan jenis jamur yang biasanya tumbuh pada makanan yang sering kita konsumsi. Maka dari itu, dianalisis apakah makanan yang kita konsumsi selama ini mengandung Kapang dan Kamir.
Kapang itu merupakan jamur yang mempunyai micelia dan massa spora yang jelas, sedangkan kamir atau yeast merupakan golongan fungi mikroskopis yang memiliki bentuk bulat atau bulat telur dan bereukariot serta uniseluler. Adapun ciri-ciri lain dari kapang dan kamir yaitu kapang memiliki bentuk seperti kapas, berserat dan berwarna putih. Sedang kamir biasanya berbentuk oval bulat dan biasanya tidak mempunyai flagella. Cara menganalisis kapang dan kamir yaitu pengenceran dari tingkat rendah ke tingkat tinggi menggunakan media yang berbeda-beda dan penambahan suatu antibiotik untuk menghindari kontaminasi bakteri akibat dari waktu inkubasi yang lama. Untuk menguji kapang dan kamir, kita butuh media buat nungguin si jamur-jamur tersebut. Media yang kita gunain yaitu PCA. Medium PCA digunakan karena cocok untuk membiarkan jamur. Kita juga menggunakan media lain yaitu roti tawar. Roti digunakan karena roti mengandung karbohidrat yang diubah terlebih dahulu menjadi gula sederhana dan cocok untuk nutrisi kapang dan kamir. Badan Standarisasi Nasional Indonesia juga telah menjelaskan angka standarisasi pada kapang dan kamir pada roti pada SNI nomor 7388 tahun 2009 bahwa standar angka kapang dan kamir tidak boleh lebih dari 1 kali 10⁴ kalori per gram. Medium PCA diberi penambahan dengan chloramphenicol. Chloramphenicol ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroba sehingga hanya kapang dan kamir yang tumbuh pada media. Aku kira cukup segitu aja review dari aku. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.